Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Pak Sartono dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saderengipun nyuwun sewu Gus, mohon izin dumateng panjenengan. Kula badhe pitaken inggih menika sesuai dengan ajaran Rasulullah bahwa ajaran agama adalah ada 4 unsur, 1 syariat, 2 tarekat, 3 hakikat menuju marifat. Yang saya tanyakan Gus yaitu tentang marifat. Apakah maksud daripada marifat asma, 2 marifat sifat, 3 marifat af'al, 4 marifat zat? Demikian Gus, pertanyaan kula singkat mawon. Bilih wonten kirang langkungipun anggen kula matur dhumateng panjenengan, kula nyuwun agunging pangsama ingkang ginawah sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, terimalah inti wahyu ini untuk seluruh kau ajarkan terhadap umatmu, sebab aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu jikalau Rasul itu tidak mau menerima inti wahyu ini. Apa inti wahyu yang diterima oleh Rasul? Yaitu la ilaha illa ana. Kalau sudah sampai kepada la ilaha illa ana, maka la ilaha illallah itu sudah tidak berlaku. Termasuk la ilaha illahua tidak berlaku bagi ruhaniyah orang itu. Anta pun sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah ana, ingsun. Iki piye? Sebelum sampai pada ana, kita pengajarannya dari pengenalan Allah, nama, sifat, asmo, sifat, af'al, zat. Yang tadi disebutkan makrifat nama atau asma, makrifat sifat, makrifat af'al, makrifat zat. Apa? Zat, sifat, asma, af'al itu apa yang harus kita makrifatkan? 4 hal mulai asmo, sifat, af'al, zat jadi satu, itu disebut hidup. Sebut hidup. Berkumpulnya 4 hal ini jadi satu, ahadiyah menjadi ahad, ya disebut hidup. Terus kita preteli satu persatu. Apa asmo itu? Nama. Wujudnya di mana asma ini? Di huruf alif. Ya, asma. Nama Allah. Nama. Cara kita nama manusia. Oke. Sifat letaknya pada diri kita itu mana? Sifat wujud adanya
ingsan, berarti ya kita ini. Berarti terletak pada wujudi dohir iki. Ini adalah sifat. Lah sifate manusia itu apa? La haula wala quwata. Mumpun diterusno illallah ojo. Iki kita membahas mereteli masalah sifat. Sifate menungso la haula wala quwata, nggak punya daya upaya apapun, yes kayak patung tadi lho Pak. Iki lho patung, njaluk duwe lah ketika iya. Nggak bisa. Estu. Lah kebalikan daripada sifat makhluk, wajib makhluk itu menjadi sifat wajib Allah itu apa? Makanya illa billah ikut diteruskan. Sifat hakikati Allah itu bagaimana? Maka kita urailah sifat 20 itu sebagai sifat wajibnya Allah. Ada sifat wujud sampai mutakaliman, sifat wajibnya Allah. Yang di situ terbagi menjadi 4 kelompok. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Udah, ini sifatnya Allah. Contoh wujud iku menjadi sifat nafsiyah wajibnya Allah. Lawannya wujud Adam. Adam sing dimaksud bukan Nabi Adam, bukan. Kalau Nabi Adam kita memakai hamzah ya, Adam. Tapi yang dimaksud Adam di sini memakai ain, artinya tidak wujud. Dan itu menjadi sifat wajibnya manusia. Menjadi sifat wajibnya manusia. Sehingga kita mengenal dikatakan makrifat sifat. Itu kita menetapkan sifat hakikatnya Allah pada Allah, sifat hakikatnya hamba terhadap hamba. Walaupun gerakan itu seperti muncul diri kita, jenengan dikatakan makrifat apa tadi? Af'al. Makrifat apa? Asmo. Sifat. Hatimu tidak merasa dirimu yang melakukan. Oke. Itu adalah sifat. Sifat itu pada diri kita wujute manungso niki lho. Nek tadi nama, makrifat nama itu maksudnya adalah nama insan. Kalau kita kembalikan pada Allah, segala nama apapun ya, opotah nama makhluk bangsa mati jari syariat, makhluk bangsa bernyawa, iku jenengan ahadiyahkan. Dadekno siji itu nama Allah. Sehingga disindirlah kita di dalam Asmaul Husna, mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur, itu diringkes jadi satu, diuntal dengan nama Allah. Gitu. Artinya lesanmu mengatakan nama lampu, nama apapun, ahadiyahkan. Maksudnya Allah. Ngeten lho. Iku makrifat Allah, makrifat asma. Lanjut yang ketiga adalah makrifat af'al. Segala bentuk gerakan apapun yang ada kaitannya dengan sifat irodah dan kudrot dan irodah, kekuatan, akhirnya menimbulkan satu gerakan, dikatakan makrifat af'al. Jenengan tidak menuduh geraknya bendera itu karena angin, bukan. Geraknya bendera itu ada yang menggerakkan. Siapa?
alladzi tadi, ya, lilladzi fataros samawati wal ard. Kalau bahasa proses, dialah zat yang maha suci yang melimputi di situ. Akhirnya af'alnya Allah dilahirkan dengan majasnya yang terjadi pada bendera. Berarti obai bendera itu obahnya Allah. Paham ya maksud saya? Kok mantuk-mantuk gak balik? Iku jenenge ngantuk. Memang harus lewat khalwat Pak iki. Lewat tafakur. Harus di situ. Wis tah. Aku nggak mamang nek jenengan iki tidak akan pernah disesatkan oleh nafsu, nggak akan pernah. Aku yakin jenengan pasti akan sampai kok. Karena aku berpedoman gini, Pak. Barang siapa yang sudah dikehendaki hamba itu oleh Allah di dalam hidayah, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menyesatkan. Saya berpedoman di situ. Berarti tanda sampai ikut diberikan Allah di jalur hidayah adalah jenengan termasuk golongan alladzina yastami'unal qaula, bisa menerima ajaran dinul haq. Itu tanda pertama. Kok klik walaupun lewat YouTube turun ketemu orangnya cocok iki, mesti sampean goleki sumbernya dari mana. Awalnya lihat TikTok potong-potongan, Pak, ya loh ya iki yang saya cari ini. Akhirnya muncul, Allah menggerakkan hati jenengan untuk mencari. Akhirnya di situ berupaya Allah jelas menemukan, cuman ada prosesnya. Mencari lagi kok muncul sontok, wah akhirnya diketik guson, nah muncul sa'alamati sa'tilbuni, akhirnya bisa ketemu. Loh, itulah tanda-tanda kalau ruhaniah itu yang dikehendaki Allah sebagai kekasih. Dibukakanlah semua apa yang tadinya susah kita masuk kewusulan di maqam musyahadah, akhirnya dimudahkan Allah. Makanya saya wa aslimu lahu, aku sudah pasrah nang Allah dan aku yakin dan percaya pada Allah. Anda yang sudah membawa sirul asr tidak akan pernah disesatkan oleh hawa nafsu. Saya yakin di situ. Saya yakin di situ karena ayatnya sudah mengatakan, tapi bila mana Allah menyesatkan satu hamba yang dikehendaki, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menolong. Tak ada. Berarti pertolongannya itu datangnya hanya dari Allah. Udah. Tutuk apa mangrek? Belakrak tutuk kuno. Pertanyaan tadi apa? Af'al. Oke. Dikatakan makrifat af'al, kita itu sudah tidak ada keyakinan atau rasa kalau gerak itu timbulnya dari makhluk. Gerak itu geraknya Allah. Kari situ zat roh iku wujude. Makrifat zat itu maksudnya ruh di situ. Empun dikembangno roh iku berarti Allah nggih. Empun dikembangno ruse iku simpenen ning atimu. Ngoten lho, simpenen ning atimu sik. Tinggal saya menjawab itu di mana, dengan kacamata apa saya menjawab. Maksudnya Dzatullah itu adalah ruh. Karena dengan ruh inilah maka seluruh jasmani ini yang asalnya tidak bisa bergerak akhirnya bergerak. Pertanyaannya, apakah ruh itu Allah? Kayak gitu toh. Ini
Ada perdebatan yang kemarin viral dua ulama terkait masalah ruh itu diciptakan dan apakah ruh itu bagian dari Allah. Melihat dari satu ayat wa nafakhtu, kutiupkan rohku. Padahal dalam keterangan lain Allah tidak punya roh. Allahu biruhin. Tapi kok di situ kutiupkan rohku? Bingung nih Pak, debat. Tapi pun tabayun, sampun. Di situ ada yang berpendapat roh itu adalah ciptaan Allah. Berarti makhluk. Oke. Roh itu bukan ciptaan Allah. Ada yang berpendapat seperti itu. Roh itu bagian dari Allah. Kutiupkan, berarti kutiupkan itu berarti dari dirinya Allah sendiri. Dalilnya inna lillahi sak temene kabeh iku parani sangka Allah wa inna ilaihi rajiun dan kembali pada Allah. Tergantung jawabe. Kedua pendapat iki tak benerno. Cekak gegeran. Letak membenarkan dari mana? Dari kacamata masing-masing. Ketika kita mengintip dari kacamata syariat, selain Allah ikut disebut makhluk, termasuk nama roh. Berarti wa nafakhtu itu tidak memakai makna bagian dari Allah, tetapi Allah ciptakan. Meja, oke. Meja ini kalau dikatakan cipta aku, maka nggak ada unsur zatku itu dalam meja. Kayu nggak ada dalam diriku, lah ngoten nggih. Paku nggak ada. Bu nek jarang kepang nih kok makan paku gitu. Lem juga nggak ada dalam diriku. Makanya itulah khalaqas samawati wal ard. Punya dalil Yohan, sama-sama punya dalil. Semua diciptakan. Ini benar miturut kacamata syariat. Bahwasanya roh itu adalah makhluk, bukan Allah, bukan Allah. Paham nggih? Oke. Kita naik satu tingkat secara hakikat. Wujudnya apa iki? Meja bisa wujudnya L itu dari zatku. Berupa apa? Ilmu, pengetahuanku. Kalau tidak berilmu, gak mungkin menjadi kotak menjadi L. Sebelum saya ciptakan, aku punya gambar, bos. Angan-angan, cipta rasa. Oh, tak gawe L wis. Enak nek L ingku kene kena dike wajah wedang, kene iku gendo cekak ado-ado. Lah ngoten ta ya. Sebelum tak ciptakan, angan-angan sudah membuat seperti ini. Lah ilmu itu termasuk faktor dari zatku. Lah posisi ini boleh dikatakan manakala sudah diahad. Pandang sudut hakikat mekengkeng itu yo dari Allah. Dalilin di innalillahi, sesungguhnya iku semuanya itu datangnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun dan kembali pada lah. Artinya Pak, sesungguhnya kabeh semuanya itu disuruh untuk lekas kembali pada Allah. Ngaten lah. Hei wong syariat, wis pahamono ning thariqah, hei wong thariqah, pahamono ning hakikat, hei nek wong wis hakikat ilmu, lanjutkan ke makrifat. Itu aslinya gitu. Makanya saya diundang thariqah manapun siap. Iya, karena saya tidak hanya untuk thariqah A, B, C sampai Z, silakan. Berarti aku yo milikmu nek kuwi gelem.
nek gak gelem yo gak popo. Ngono lho. Wis. Sebab bagaimanapun juga hakikat adalah sebagai tangga, bentuk tangga Anda naik dari thariqah bisa makrifat pada Allah. Jadi kalau sudah masuk di dalam ahad, maka sudah nggak ada bedanya, Pak. Allah dengan bahasa roh, dengan bahasa bla 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 bla. Tapi bukan roh yang dimaksud makhluk itu. Sehingga Ibnu Athaillah itu memberikan jawaban biar nggak rame. La ibsorun wa mubsorun wa basorun, ojo munculnya jeneng-jeneng iku, cukup di dalam hati. Fanaklah yang namanya ruh sebagai si salik, fanaklah nama Allah sebagai yang disembah atau sebagai yang diparani atau dirawui atau didatangi. Fanaklah mata untuk melihatnya fana. Makanya akhirnya dunungno Muhammad tentang anak ingsun ini, dunungno tentang wahyu intiku Muhammad, ajarkan terhadap umatmu. Aku nggak pernah ngutus utusan sebelummu manakala dia tidak mau menerima wahyu intiku ini. Jadi semua termasuk Nabi Isa, Nabi sampai dur Nabi Adam membawa la ilaha illa ana. Tandanya kalau muncul ana ya bagaimana? Ya dalam hatimu, dalam hal apapun Anda yang kau hadapi, keakuan Allah selalu berkibar. Berkibar dalam hatimu. Itu berarti Anda sudah masuk pada yang sesungguhnya. Tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah, yang disembah kecuali aku. Anta sudah enggak, huwa sudah tidak, apalagi Allah sudah tidak. Jadi ana, itulah ahad. Mengapa saya katakan Rasulullah? Buktinya mana Rasulullah memberikan pengajaran ini? Teruskan ayatnya itu. Jangan mandek di Allah, di ana. Ada terusnya. Fa'budun. Ajaan mereka nyembah aku. Ajarno mereka tentang aku. Itu, Pak. Lah, ilmu wahyu yang inti ini selama ini mulai zaman Sayyidina Ali, setelah beliau itu dihukum oleh kaum Khawarij, terkesan disembunyikan. Akhirnya dampaknya apa? Yo kita masyarakat menengah ke bawah pekok kabeh. Dalam beribadah pekok kabeh. Allahu Akbar. Wedhus, babi, asu, apa wae mlebu Pak Bleng. Sing tas duwe motor gak beset tak parkir, turu enak-enak gak duwe motor nyaman, bos motor nyar, belum punya garasi pisan dingaki nguk korden si ono moh gak misuh aku. Asini kudu mawon Pak, asini kudu. Bon. Jadi makrifat zat itu di situ. Jadi sudah tidak menganggap roh itu makhluk. Ya. Karena roh itu sudah fana. Sudah tidak muncul tidak muncul Allah, hanya muncul ana. Ana dalam iman maksudnya ana Allah, bukan ana makhluk. Lah, zat, sifat, asma, af'al. Ini dalam keterangan sifat wajibnya Allah, berkumpulnya 4 perkara inilah yang disebut hidup.
Berarti hidup itu adalah laisa kamislihi sayun. Ya wis iku, Bos. Ada lagi, silakan. Sampun. Oke. Buat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pisan kas nggih? Nggih, tadi jam 1:30 derek. Endi sih wonge iku? Wah, nggih, monggo. Kula Mbah Nan sing winginane nggih kalih Gus Mukhlasan. Ilahana Ya wa ilaha. Nggih. Nggih, monggo. Ada tiga unsur atau tiga alternatif yang selalu berhubungan. Nomor tunggal niku kelalaian. Memang niki dipetani kalian Allah niku namine mahallul khata' wan nisyan disingkat dadi manusia. Man wong nusia lali. Tidak bisa kita hindarkan. Lajeng berkembang menungso niku dikei lalian Bapak Ibu. Teng mriku berkembang dadi prasaku. Jenengan nyalap nopo-nopo lali. Akhirnya muncul prasaku. Bu, kan garu kunci kene mang. Karo Pak. Ning, nang dikunci mang. Pen ku ya apa sih Pak? Ngamuk sak njero omah diuring-uring gara-gara prasaku. Prasaku. Lah padahal prasaku niku terose keyakinane wong Jawa roh rasa. Tapi nek kula raos-raosaken lho rasa malih kok mboten saged dados kepastian. Ternyata kunci prasaku kula dekek ndukur meja, kula tinggal sholat Allahu Akbar, ketemu ngene sak lho la iki gara-gara prasaku. Muncullah teng mriku jenenge kebingungan. Bapak-bapak, ibu-ibu nderek tanglet nggih. Kula ngaji teng mriki niki kirang langkung pun enten setahun setengah. Masjid niki lho derek, masjid kok prasaku kula ngadep ngetan, ngadep ngalor. Ayo sinten sing mboten Mbah ngadep ngetan. Nggih sebagian enten sing ngoten, enten sing ngadep ngidul. Nek panjane masjid niki ngadep ngalor, kapan-kapan sampean teng paran sing dereng dikenal, masjid lho kok ngadep ngidul. Gara-gara prasaku nggih niku jenenge kebingungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses demi proses memang kita jalani Pak ya. Mulai dari kita itu sebagai manusia tempatnya lalai, berkembang menjadi perasaan utawa prasaku, terakhir menjadi niku fakta yang terjadi dalam setiap diri manusia. Misalkan dihadapkan satu pertanyaan, apakah salah manusia itu lalai? Tinggal menjawabnya itu dari arah mana. Ada orang buta, nggak bisa melihat apa yang ada di depan, berjalan nuabrak tembok, nggak bisa Anda salahkan. Bisanya Anda maklumi karena dia nggak melihat tembok. Maklum, kita manusia adalah sifatnya adalah lalai memang. Ketika saat kita di zona lalai dari kacamata akal, ya nggak bisa dilalaikan. Pusing penting sholato, bah kok
awakmu iling wedhus bah iling pokoke salat. Lah ngaten nggih bahasa syariat. Sampai diwajibno syarat sahnya salat, syarat rukun sahnya salat. Oke, disitulah proses kita, Pak. Tapi kata Allah, lanjutkan. Sekolahmu iku lanjutkan. Jangan dekem sampai umur swidak TK. TK terus. Lanjutkan. Min qabli ayyatiyakumul adzab. Jangan sampai kau itu berdiam diri terus di situ sampai matimu, jangan. Teruskan. Proses berikutnya rasa atau iman. Itu yang disebut nurul iman. Jenengan tadi ketika saat di zona, mohon maaf, lalai, iman sampai itu mung berupa cahaya. Marabuka, siapa Tuhanmu? Wong Islam Allah, wis bener Allah jenenge. Ati ini sudah punya iman di mana yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Karena kita punya ayat firman dalil hujahnya Quran. Itu namanya nurul iman. Kata Allah, proses itu teruskan, durung mari, lanjutkan. Munculnya rasa ini, kembangkan yang asalnya nurul iman, naikkan ke hakul iman. Asalnya Islam, naik ke iman. Kalau ke iman, naik ke ihsan. Yang tadinya kita itu prosoku gak pasti, wong tadi kunci ada di kesak kok proso iki ono ndukur di atas meja, masya Allah akbar gerbak lho apa ganjel iki. Lah memang tidak ada kepastian, Pak. Kalau kita belum duduk di hakul iman gak ada kepastian. Sholatku diterima apa enggak tahu. Zakatku itu diterima enggak tahu. Poso hajiku diterima Allah apa enggak tahu. Karena hukum hakikat belum kita terima, kita belum menerima. Makanya dengan bahasa insya Allah, di dalamnya mengandung dua alternatif, kadang iya, kadang enggak. Secara otomatis Anda akan bingung apabila tidak mancep ning hakul iman. Otomatis bingung sampean. Pasti bingung. Mosok sik Gusti Allah mangan. Mosok sik Gusti Allah iki nok lokalisasi. Dalilku yang kubawa adalah bila mana kebaikan itu datangnya dari Allah, bila mana itu maksiat, kejelekan datangnya dari nafsuku sendiri. Berarti ada dua penguasa di situ. Ada yang menguasai, Tuhan menguasai baik, ada yang menguasai jelek. Oke, biar gak bingung ya. Encepno dadi hakul iman mang lewat ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh. Berarti kudu dibuka sirul asrar, Pak. Harus diwejang tentang dinul hak atau dinul tauhid. Di dalamnya itu bersumber dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau dalam arti nafsu lawamah dan mutmainah, gugan, bangunkan, cek gak ngorok terus, digugah untuk ngelawan nafsu nafsiyah dan amarah. Barulah di situ terbangun ruhaninya, sampai terbangun lewat zikir yang sudah disampaikan Allah, akhirnya menjadi
ihsan itu tadi. Wis gak bingung Pak, walaupun ngomongi aku Allah, itu dalam hati, bukan maksudnya Gusti Allah mangan sego, Gusti Allah nyembah Allah, atau apa namanya Gusti Allah sholat lah nyapo. Ningati sampean iki sudah masuk di dalam keahatan, tidak disebut aktivitas apapun. Itulah yang dimaksud qadim ala qadim, pujine Allah pada dirinya sendiri. Iku wis ana ahad. Nek kudus ala kudus iku hablum minan nas, ya. Hablum minan nas berarti hubungannya manusia pada manusia. Ini syariat belaka. Ada pujinya kudus ala qadim, berarti ini statusnya kita masih di suluk, belum ke wusul. Kalau sudah wusul berarti qadim ala qadim. Nanti akan muncul qadim ala kudus. Apa? Ya, Allah terhadap kekasihnya itu. Jelas nggih? Pun cukup nggih? Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sengaja malam hari ini kita belum bisa membuka interaktif, mohon maaf yang ada di luar karena beberapa hal yang tidak bisa kami buka. Insya Allah untuk Sabtu depan bisa kita buka tentang interaktif awal sampai akhir. Apa yang kita terima semata-mata, tidak ada yang lain dan tiada yang bukan. Harapan kami sekeluarga, semoga ilmu menjadi ilmu yang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.